Saudara, pasca mendapat putusan bebas atas penetapan tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan, korban salah tangkap polisi hari ini pulang ke rumahnya di Cirebon, Jawa Barat. Peggy disambut haru oleh keluarga, tetangga, dan kerabat. Peggy disambut kerabat begitu tiba di Cirebon, Jawa Barat usai resmi bebas dari tahanan. Peggy bebas usai gugatan penetapan tersangka kasus Vina dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Peggy mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan kuasa hukum karena akhirnya bisa bebas. Terima kasih banyak untuk masyarakat Indonesia, netizen, para keluarga, untuk para tim PH semuanya, dan untuk semua netizen dan masyarakat Indonesia, dan untuk ketua RT RW 02, RW 02, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kades semuanya, dan masyarakat saudara, masyarakat Cimaja, dan ketua pemuda Cimaja, ketua pemuda saudara, saya minta terima kasih banyak atas doa dan dukungan sekalian, karena berkat doa dan dukungan kalian semua dan pihak keluarga dan semuanya, saya bisa kembali ke sini dan saya bisa kembali melanjutkan hidup. Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mario Sarong di Jakarta. Mario, bagaimana dengan rencana Peggy yang akan menyambangi Mabes Polri hari ini? Dan saudara, pasca mendapat putusan bebas atas penetapan tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan yang adalah korban salah tangkap polisi hari ini sudah pulang ke rumahnya di Cirebon, Jawa Barat. Peggy juga disambut haru saudara oleh keluarga, tetangga, dan juga kerabat begitu tiba di Cirebon, Jawa Barat setelah resmi bebas dari tahanan. Peggy bebas saudara usai gugatan penetapan tersangka kasus Vina yang dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Peggy juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan kuasa hukum karena akhirnya bisa bebas. Mario, bagaimana rencana Peggy yang dikabarkan akan menyambangi Mabes Polri pada hari ini, Mario? Terkait dengan informasi apakah Peggy Setiawan akan ke Mabes Polri, hingga saat ini memang belum ada jadwal atau ada infonya. Karena dari jadwal yang kami dapatkan, setelah Peggy dinyatakan status tersangkanya dibatalkan, Peggy pada hari ini betul ke Jakarta untuk melakukan safari ke berbagai kantor media, di mana di sini dia akan mengungkapkan apapun yang memang dia alami selama menjadi tahanan selama 49 hari. Dan ini yang terus menjadi pertanyaan kita, apa sebenarnya yang akan diungkapkan oleh Peggy Setiawan nantinya, termasuk nanti akan di Kompas TV juga saudara, di mana yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah mungkin saja setelah penahanan yang sudah dibatalkan oleh pra-peradilan kemarin, apakah Peggy dan kuasa hukumnya akan menuntut kerugian ganti rugi imaterial dan material kepada pihak polisian, ataupun juga apakah ini terkait dengan intimidasi ataupun kekerasan yang dialami oleh Peggy selama 49 hari penahanan kemarin. Nah, ini yang terus kami gali infonya. Tetapi untuk diketahui secara pasti bahwa hari ini Peggy belum ada jadwal atau tidak memiliki jadwal untuk menyambangi Mabes Polri dari jadwal yang diserahkan oleh atau diberikan oleh kuasa hukumnya. Dan saudara, memang hingga saat ini masih terus menjadi pertanyaan kepada kita setelah bebasnya Peggy kemarin, bahwa Peggy mulai sedikit memberikan bocoran atau ungkapan kepada awak media dan juga kepada masyarakat Indonesia bagaimana dia kemarin mengaku terkait dengan penggunaan nama Robi yang sebenarnya itu merupakan nama dia yang diberikan oleh ayahnya. Selain itu juga bagaimana dia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama 49 hari penahanan. Selain itu juga dari mana tim kuasa hukumnya sendiri juga meminta adanya ganti rugi dari
pihak kepolisian berupa material dan juga imaterial. Itu yang bisa kami sampaikan dan kami akan terus update kepada Anda dan juga masyarakat Indonesia terkait dengan apa sebenarnya yang akan diungkapkan Peggy di hari-hari setelah bebasnya dia dari penahanan. Kembali pada Anda, Bella. Baik, terima kasih Mario Sarong. Kita akan nantikan seperti apa keterangan yang akan diberikan kepada Peggy terkait pengalamannya menjadi tersangka selama pemeriksaan terhadap kasus pembunuhan Vina dan Egi. Terima kasih, selamat bertugas kembali Mario Sarong. Informasi usai jeda saudara, personel tambahan Basarnas diterjunkan untuk mempercepat pencarian korban longsor tambang di Bone Bolango, Gorontalo. Pencarian korban kini berkejaran dengan waktu dan longsor susulan yang terus terjadi. Juga ada informasi mengenai anak dari Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas terbakar di Karo, Sumatera Utara, melaporkan kasus kebakaran ke Polda Sumatera Utara. Keluarga berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini.